Not really. Fire! Adegan pertama memperlihatkan John Wick yang mempersiapkan diri untuk balas dendam pada The High Table. Setelah berhasil lolos pada film sebelumnya, ia bersembunyi di kawasan bawah tanah bersama Bowery King. You ready, John? Yeah. Singkat cerita, John Wick melakukan perjalanan ke Maroko untuk meminta kebebasan kepada pemimpin tertinggi High Table yang disebut The Elder. The Elder menjawab bahwa ia tidak bisa menuruti permintaan John Wick. Ia menambahkan meskipun John membunuhnya, akan tetap ada The Elder lain yang akan terus membunuh John Wick. Satu-satunya cara untuk terbebas dari semua itu adalah dengan cara kematian. John yang tidak terima dengan penolakan itu akhirnya tetap membunuh The Elder tersebut. Not really. Akibat terbunuhnya The Elder, Marquis Vincent de Garmon, seorang anggota senior High Table, langsung mendatangi manajer Hotel Continental New York yaitu Winston, bersama resepsionis sekaligus sahabatnya yaitu Sharon. Winston ditetapkan menjadi ekskomunikado sama seperti John Wick, di mana itu berarti ia telah kehilangan haknya dan tidak dilindungi oleh Continental. It's simply the face of your failure, Mr. Manager. An echo of my remaining patience. Setelah menyelesaikan kalimatnya, Marquis langsung meledakkan Hotel Continental New York dan membunuh Sharon. Adegan beralih memperlihatkan seorang mantan pembunuh bayaran High Table yang buta bernama Ken di kota Paris. Hari itu Ken diundang oleh Marquis dan diberikan tugas untuk membunuh mantan rekannya sendiri yaitu John Wick. Awalnya Ken berniat menolak tawaran dari Marquis, namun ia malah mengancam akan membunuh putrinya. Alhasil mau tidak mau Ken pun terpaksa menerima tawaran tersebut. I will serve. Di waktu yang sama, tepatnya di Hotel Continental Osaka, terlihat John Wick yang meminta perlindungan pada sepemilik hotel sekaligus sahabatnya yang bernama Shimazu Koji dan putrinya yang bernama Akira. Keterlibatan sang ayah dengan John Wick sebenarnya membuat Akira cukup khawatir, karena bagaimanapun juga setiap orang yang terlibat dengan John Wick pasti berakhir dengan kematian. Namun apa boleh buat, Koji tetap bersikeras untuk memberikan perlindungan kepada John Wick. Dan benar saja, tak lama kemudian orang-orang suruhan Marquez tiba di hotel itu untuk mencari John Wick. Koji dan anak buahnya kemudian bersiap menemui orang-orang tersebut. How may I be of service? Di antara orang-orang itu tentu saja ada Ken yang membuat Koji cukup terkejut. Meskipun begitu, Koji tidak gentar dan pertarungan di antara mereka pun tak terhindarkan lagi. ¡Mátenlos a todos! Sementara itu, Akira dan John yang berada di tempat lain juga diserang oleh para pembunuh berseragam anti peluru. Di sini kita kembali diperlihatkan keahlian bertarung seorang John Wick yang mampu mengalahkan begitu banyak pembunuh bayaran dalam waktu sekejap. Aksi yang sangat memukau juga diperlihatkan oleh Ken, di mana meskipun dengan keterbatasan penglihatan, ia mampu memanfaatkan pendengaran dan kelincahannya untuk membunuh para musuhnya. Akira yang berusaha menyelamatkan diri tiba-tiba tertembak.
Koji pun langsung menyelamatkan sang putri dan menyuruh John Wick untuk segera pergi. Setelah itu John pun berjuang seorang diri untuk mengalahkan lawannya sampai akhirnya Ken dan John Wick bertemu dalam duel 1 lawan 1. Dapat dilihat kemampuan kedua mantan pembunuh bayaran ini cukup seimbang. Namun pertarungan mereka tiba-tiba dihentikan oleh seorang pemburu hadiah yang menyebut dirinya sebagai Mr. Nobody. Ia pun langsung membantu pelarian John setelah ia mengetahui bahwa uang kontrak untuk membunuh John Wick belum mencapai targetnya meski saat ini hadiah kontrak itu telah mencapai angka 20 juta dolar. Di sisi lain, Koji dan Akira bertemu dengan Ken di halaman belakang hotel. Pada akhirnya, Koji pun harus kalah dan terbunuh oleh Ken, sementara Akira yang terluka dibiarkan pergi menyelamatkan diri. Sampai di stasiun kereta, akhirnya ia pun bertemu dengan John Wick. Kematian sang ayah membuat Akira merasa dendam, sehingga ia pun berharap John bisa segera membunuh Ken. Mr. Wick. Di sisi lain, Mr. Nobody terlihat dibawa oleh Ken ke hadapan Marquez. Ternyata Marquez penasaran tentang bagaimana cara Mr. Nobody melacak keberadaan John Wick. Tak mau rugi, Mr. Nobody pun meminta imbalan sebesar 30 juta dolar kepada Marquez. Mendengar hal itu, Marquez pun naik pitam dan langsung menusuk tangan Mr. Nobody. A man committed to the cause. Borges. Di waktu yang sama, John Wick pun kembali ke New York dan bertemu dengan Winston di kuburan Sharon. Winston mengatakan pada John Wick bahwa membunuh The Elder tak akan menyelesaikan masalah. Ia justru menyarankan agar John menggunakan tradisi lama High Table, yaitu dengan menantang Marquez untuk berduel. Dimana jika John berhasil memenangkan duel, maka ia akan terbebas dari semuanya. Namun tradisi ini hanya bisa disampaikan oleh pihak keluarga, sehingga mau tidak mau John Wick harus memperbaiki hubungannya kembali dengan keluarganya yang ada di Berlin. Singkat cerita, John Wick akhirnya tiba di markas besar Rosca, Roma. Bertepatan dengan itu, di sana juga ada Mr. Nobody yang langsung menyampaikan informasi itu kepada Marquez. Marquez tentu saja langsung menyuruh Mr. Nobody untuk membunuh John Wick jika ia ingin mendapatkan hadiahnya. Adik angkat John Wick yang bernama Katia kemudian mengizinkannya untuk bergabung kembali dengan syarat John Wick harus membunuh Killa Harkan, seorang senior High Table yang telah membunuh ayahnya. Tak lama kemudian John Wick akhirnya bertemu dengan Killa. Selain Killa, di sana juga sudah ada Ken dan Mr. Nobody. Karena mereka semua saling mengincar nyawa satu sama lain, Killa pun menyarankan sebuah permainan kartu untuk menentukan siapa kira-kira yang harus dibunuh dalam permainan itu. John menyadari kalau Killa telah melakukan kecurangan dan ia pun menyerang Killa. Semua pasukan Killa mulai bergerak menyerang mereka. John Wick, Ken, dan Mr. Nobody akhirnya terpaksa bekerja sama untuk melawan semua anak buah Killa. John dan Killa kemudian bertarung 1 lawan 1. Di awal pertarungan John sempat kewalahan, namun pada akhirnya ia pun berhasil membunuh Killa. Dengan terbunuhnya Killa, John akhirnya kembali mendapatkan statusnya di Rusia. Sirata нашего племени. Это моя боль. Setelah itu, Winston pun ditugaskan untuk menyampaikan tantangan resmi dari John Wick kepada Marquez. Jika John Wick berhasil memenangkan duel itu, maka ia berhak mendapatkan kebebasannya. Selain itu, Winston juga meminta Marquez untuk membangun kembali Hotel Continental New York dan mengangkatnya menjadi manajer.
Namun jika John Wick kalah, maka ia dan John Wick bersedia untuk dibunuh. Beberapa hari kemudian di Paris, John dan Marquez memutuskan parameter duel mereka menggunakan senjata api. Duel itu akan dilakukan di sebuah gereja tepat saat matahari terbit. Jika nanti John Wick dan Winston terlambat, maka mereka berdua akan langsung dieksekusi. Namun dalam duel itu, Marquez ternyata diberikan kebebasan untuk memilih satu orang yang akan membantunya. Dan tentu saja ia memilih Kane. Setelah itu, Bowery King dan Winston pun tiba di Paris untuk memberikan John perlengkapan berupa senjata dan pakaian anti peluru yang baru. Marquez yang ketar-ketir mulai menggunakan cara licik untuk mencegah duel itu terjadi. Ia pun menaikkan bayaran untuk John Wick, di mana bagi siapapun yang bisa membunuhnya akan diberikan hadiah 26 juta dolar. Mengetahui hal itu, para pembunuh bayaran termasuk Mr. Nobody akhirnya bergerak untuk memburu John Wick. Alhasil saat John sedang di perjalanan, ia pun diserang oleh para pembunuh bayaran tersebut. Meskipun para pembunuh itu sangatlah banyak, namun John sebisa mungkin berusaha bertahan. Mr. Nobody kemudian menelpon Marquez dan memintanya untuk menaikkan hadiahnya. Namun karena Marquez menolak, alhasil Mr. Nobody pun malah membantu John Wick. Meskipun begitu, langkah John Wick masih belum selesai. Ada begitu banyak pembunuh bayaran yang memburunya kemanapun ia pergi. Sementara itu, Marquez yang panik akhirnya menyetujui tawaran Mr. Nobody untuk menaikkan bayarannya menjadi 40 juta dolar. Sehingga kini Mr. Nobody pun kembali memburu John Wick. Dalam pertarungan itu, John malah menyelamatkan anjing Mr. Nobody yang saat itu akan dibunuh oleh seorang pembunuh bayaran. Mr. Nobody yang melihat hal itu pun hanya bisa terdiam. Sampai saat John sedang berjuang melewati tangga panjang yang mengarah ke gereja, Kane dan Mr. Nobody tiba-tiba datang untuk membantunya. Setelah perjuangan yang sangat panjang, John Wick akhirnya sampai di tempat duel tepat waktu sebelum duel dimulai. John Wick dan Kane diminta untuk beradu tembak dengan jarak 30 meter. Fire! Dalam duel pertama, mereka pun sama-sama tertembak di bagian lengan. Duel pun kembali dilanjutkan dengan jarak 20 meter. Fire! Dari tembakan kedua, Kane terkena tembakan di perutnya, sementara John terkena tembakan di pundaknya. Duel itu kemudian dilanjutkan kembali dengan jarak tembakan 10 meter. Fire! Dalam duel ketiga inilah John Wick akhirnya terjatuh dan terluka parah. Marquez yang melihat hal itu kemudian bersemangat ingin bertukar tempat dengan Kane untuk memberikan tembakan yang terakhir. Namun tak disangka John Wick ternyata masih memiliki satu peluru terakhir yang kemudian ia gunakan untuk menembak Marquez. Dengan kemenangan itu, John Wick dan Kane akhirnya mendapatkan kebebasan dari Huxtable. Begitupun dengan Winston yang kembali mendapatkan hotel serta jabatannya. Saat akan pergi dari tempat itu, John pun merenungkan kehidupan dan pernikahannya dengan mendiang sang istri sebelum akhirnya John Wick pun menyerah dan menghembuskan nafas terakhir. Beberapa waktu kemudian, Winston dan Bowery King mengucapkan selamat tinggal kepada John yang dimakamkan tepat di samping makam mendiang istrinya, yaitu Helen.
Film diakhiri dengan memperlihatkan Akira yang saat itu berniat membunuh Ken yang sedang memperhatikan putrinya.